Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Baik, tatap muka yang kedua dari mata kuliah konsep proses asuhan gizi terstandar kali ini kita bersama-sama akan membahas belajar bersama terkait dengan screening gizi. Bagaimana tadi sudah menjawab kuis dengan benar? Ya, nanti di akhir sesi coba kita akan melakukan kuis lagi. Kita akan ketemu lagi di Healthy. Yang akan kita bahas adalah kuis. Kita akan menjawab dulu kuisnya, kemudian kita akan bahas bersama-sama kuisnya. Ya, baik. Dari kuis yang tadi sudah disampaikan, yang sudah tersaji di Healthy, mungkin ada beberapa yang nanti akan ada jawabannya di sini. Jadi mudah-mudahan setelah sesi ini berakhir Anda bisa menjawab kuis dengan tepat ya. Baik. Baik, langsung saja tatap muka kedua dari konsep proses asuhan gizi terstandar kali ini akan banyak membahas tentang screening gizi. Tapi kita lebih fokus dulu pada konsep dasar dari screening gizi ya. Baik, di akhir pembelajaran diharapkan nanti mahasiswa mampu memahami pengertian, waktu, dan pelaksanaan screening gizi. Kemudian diharapkan juga mahasiswa mampu memahami perbedaan screening gizi dengan asesmen gizi. Kemudian dan yang selanjutnya ini mahasiswa diharapkan memahami instrumen screening gizi pada anak, dewasa, bahkan mungkin pada kelompok seperti kelompok manula ya. Dan mungkin bisa membedakan antara instrumen gizi pada anak, dewasa, dan mungkin yang manula. Baik, langsung saja. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang screening gizi, kemarin tatap muka pertama mungkin sudah dijelaskan konsep dasar proses asuhan gizi terstandar yang dimulai dari proses asesmen gizi, kemudian dilanjutkan dengan diagnosis gizi, kemudian diagnosis gizi akan menentukan proses intervensi gizi dan diakhiri dengan proses monitoring evaluasi yang mungkin bisa disingkat dengan ADIME, asesmen, diagnosis, intervensi, dan monitoring evaluasi. Nah, bagaimana kedudukan screening gizi? Nah, alurnya begini. Ibaratnya screening gizi itu adalah pintu masuk menuju proses asuhan gizi terstandar ya. Screening gizi ini semacam saringan yang akan menyaring setiap pasien baru masuk rumah sakit, apakah dia berisiko malnutrisi ataukah dia tidak berisiko malnutrisi. Yang pasien berisiko malnutrisi akan dilanjutkan ke proses asuhan gizi terstandar. Dan sedangkan yang tidak berisiko malnutrisi, bila pasiennya masih ada, maka akan dilakukan screening ulang setelah 7 hari. Ini kami adopt dari Kementerian Kesehatan tahun 2014. Jadi, screening gizi ibaratnya adalah pintu masuk menuju proses asuhan gizi terstandar. Ya, screening gizi akan menentukan seorang pasien itu berisiko malnutrisi ataukah tidak berisiko malnutrisi. Dari sini juga jelas ya bahwa screening gizi itu menjadi pintu masuk atau awal dari kegiatan menuju proses asuhan gizi terstandar. Sekarang pertanyaan dari saya, apakah screening gizi itu merupakan bagian dari proses asuhan gizi terstandar? Ya, mungkin akan dijawab di sesi nanti diskusi sekaligus menjawab kuis ya. Apakah screening gizi itu menjadi bagian dari proses asuhan gizi terstandar ya? Ingat ya, screening gizi itu menjadi pintu masuk menuju proses asuhan gizi terstandar, di mana screening gizi itu nanti akan disimpulkan apakah pasien itu berisiko malnutrisi ataukah tidak berisiko malnutrisi. Dan coba pertanyaan saya nanti dijawab ya, jawab. Kemudian setelah tahu konsep kedudukan dari screening gizi pada kegiatan proses asuhan gizi terstandar,
Kita belajar dulu kaitannya dengan pengertian screening gizi. Apa sih itu screening gizi? Ya, screening gizi adalah proses yang sederhana dan cepat. Karena sederhana dan cepat ini harusnya dia sensitif untuk mendeteksi pasien yang berisiko malnutrisi. Ya, ingat kata kuncinya adalah screening gizi adalah proses yang sederhana dan cepat. Karena proses yang sederhana dan cepat ini harus mampu sensitif untuk mendeteksi seseorang berisiko malnutrisi ataukah tidak berisiko malnutrisi. Sedangkan tujuannya apa sih? Kenapa sih harus ada screening gizi? Ya. Yang pertama, kenapa harus ada screening gizi itu kepentingannya untuk memprediksi outcome yang berkaitan dengan faktor gizi. Dan yang kedua, kita akan mengetahui pengaruh dari intervensi gizi. Itu harapan. Itu kata kuncinya ya. Screening gizi menjadi proses yang sederhana dan cepat dan harus cukup sensitif untuk mendeteksi pasien yang berisiko malnutrisi atau tidak berisiko malnutrisi. Kemudian kapan dilakukan screening gizi? Nah, menurut Joint Commission of Accreditation of Healthcare Organization, ya, paling tidak screening gizi itu dilakukan minimal 24 jam terhitung saat pasien mulai masuk ke rumah sakit. Ya. Segera mungkin. Masih diingat proses pengertian dari screening gizi adalah proses yang sederhana dan cepat. Cepat di sini mengandung paling tidak sudah dilakukan dalam waktu 24 jam dan cepat mendeteksi seseorang itu berisiko malnutrisi atau tidak. Ya. Jadi kapan screening gizi itu dilakukan? Paling tidak 24 jam setelah pasien masuk ke rumah sakit harus sudah dilakukan screening gizi. Lantas siapa yang melakukan screening gizi kalau memang 24 jam paling tidak sudah dilakukan screening gizi? Ya, yang melakukan boleh tenaga kesehatan lain selain dietitian. Ya, bisa dilakukan oleh nurse atau perawatnya, ya, karena perawat kan standby, dia melakukan pengkajian keperawatan, bisa sekaligus melakukan screening gizi. Ya. Makanya mungkin kalau memang dilakukan oleh perawat, instrumen atau alat screening gizi itu harus sederhana, karena mungkin perawat mungkin tidak dilatih seperti dietitian, ya. Nah, dietitian yang mungkin lebih kaitannya dengan asesmen gizi itu lebih menjadi kompetensi dari dietitian atau ahli gizi. Ya. Kemudian apa sih bedanya screening gizi dengan asesmen gizi? Berbeda. Screening gizi itu dilakukan pada semua pasien baru. Sedangkan asesmen gizi dilakukan pada pasien yang hasil screening gizinya berisiko malnutrisi atau memang sudah malnutrisi. Masih diingat ya tadi di konsep dasar atau kedudukan dari screening gizi pada proses asuhan gizi terstandar? Screening gizi menjadi pintu masuk menuju proses asuhan gizi terstandar. Screening gizi relatif mudah dan cepat, ya, instrumennya sederhana. Tapi berbeda dengan asesmen, dia lebih mendalam dan membutuhkan waktu yang lebih banyak. Nah, tujuan dari screening gizi di awal sudah disampaikan bahwa screening gizi itu mengidentifikasi pasien berisiko malnutrisi atau yang sudah malnutrisi. Tapi kalau asesmen lebih cenderung mengidentifikasi penyebab dan masalah gizi yang timbul. Karena screening gizi itu harus segera dilakukan, dapat dilakukan oleh perawat, tidak harus ahli gizi, ya. Tapi kalau asesmen ini menjadi kompetensi dari dietitian atau ahli gizi. Asesmen hanya dilakukan oleh dietitian, tapi kalau screening gizi boleh dilakukan oleh perawat. Sudah cukup jelas perbedaan dari screening gizi dan asesmen gizi, ya. Ingat ya, kedudukan screening gizi dalam proses asuhan gizi terstandar, ya. Yang kalau Anda sudah memahami itu, pasti Anda akan cukup mampu memahami perbedaan dari screening gizi dan asesmen gizi.
Rasmussen tahun 2010, ada beberapa komponen utama yang paling sering digunakan dalam instrumen screening gizi. Ada 4 ini yang paling sering ditemukan pada instrumen-instrumen screening gizi, baik itu pada anak dewasa maupun pada lansia atau manula. Yang pertama yang paling sering ditanyakan memang adalah kondisi saat ini, ya. Biasanya ditanyakan mungkin berat badan, ya. Bahkan mungkin ada yang menanyakan tinggi badan yang nanti akan akhirnya menentukan IMT, indeks massa tubuh, atau mungkin ada yang menanyakan lila, ya. Intinya kondisi sekarang. Kemudian ada juga yang menanyakan kaitannya dengan kondisi stabil, misalnya apakah ada kehilangan berat badan ataukah tidak, ya. Kemudian item yang ketiga yang biasanya sering keluar juga adalah kondisi yang memburuk. Apakah ada penurunan asupan makan ataukah tidak? Dan yang terakhir, komponen yang paling mungkin juga keluar pada instrumen screening gizi adalah pengaruh penyakit terhadap status gizi. Jadi 4 komponen itu yang mungkin menjadi pertimbangan, yang mungkin menjadi pertanyaan yang paling sering ditanyakan pada instrumen screening gizi. Kemudian bagaimana sih kriteria alat screening gizi? Ada 3 yang mungkin bisa diringkas. Screening gizi itu harus cepat dan mudah digunakan karena penggunanya mungkin diisi oleh tenaga medis lainnya selain dietitian, ya mungkin bukan profesional juga. Jadi harus cepat dan mudah digunakan, bahkan mungkin sederhana, ya. Cepat, mudah, sederhana digunakan karena pengisiannya bisa dilakukan oleh tenaga medis lain. Jadi prinsip cepat, mudah, dan sederhana ini harus menjadi prinsip utama. Kemudian harus mampu mengidentifikasi secara tepat pasien yang benar-benar malnutrisi itu benar malnutrisi, yang tidak malnutrisi benar-benar tidak malnutrisi. Jadi unsur sensitivitas dan spesifitasnya harus dipertimbangkan. Kemudian selain sensitivitas dan spesifitas, harus juga mampu memenuhi unsur validitas dan reliabilitas. Valid artinya akurat mengidentifikasi masalah gizi yang dimaksudkan. Kemudian reliable, reliable itu artinya konsisten, mampu menghasilkan data yang sama, mampu menghasilkan data antara pengambil datanya oleh netizen atau pengambil datanya dengan perawat. Jadi harus mampu akurat dan konsisten, ya. Jadi itu kriteria alat screening gizi yang mungkin dipertimbangkan. Untuk selanjutnya, kemarin sudah menjadi tugas mandiri bahwa setiap mahasiswa mungkin sudah mencari instrumen, browse atau mencari literatur kaitannya dengan apa saja sih instrumen screening gizi. Untuk siapakah instrumen screening gizi itu? Kemudian bila mungkin Anda juga sudah menyiapkan instrumen screening gizinya. Baik, nanti ketemu di komunikasi virtual, ya, melalui Zoom. Nanti kita akan berdiskusi bersama apa saja sih instrumen screening gizi yang sudah Anda dapatkan dari hasil tugas mandiri Anda. Baik, saya rasa konsep dasar kaitannya dengan screening gizi cukup dari sekian. Mudah-mudahan setelah ini Anda sudah bisa mampu menjawab kuis-kuis yang tadi sudah dijawab di sebelum tatap muka ini, dan sekarang setelah mendapatkan materi ini Anda mudah-mudahan sudah cukup paham sehingga Anda bisa mampu menjawab kuis dengan benar. Baik, sampai ketemu di media komunikasi virtual, ya. Nanti kita akan membahas kaitannya dengan instrumen screening gizi pada anak, instrumen screening gizi pada dewasa, dan mungkin membahas sedikit dengan instrumen gizi pada lansia. Baik, terima kasih, sampai berjumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.